Shalom jemaat yang terkasih, kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bangun pagi hari ini yang mungkin di antara kita pagi ini ada yang masih berat, ada yang masih letih karena kegiatan sepekan begitu ya. Tetapi kita tetap bersyukur Tuhan masih berikan nafas kehidupan dan masih bisa memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Kita akan memujikan satu lagu yang meneguhkan kita bahwa di balik segala aktivitas kita ada yang Maha Tahu, melihat isi hati kita, melihat pergumulan, sukacita kita, sehingga ketika kita tahu ada yang tahu, mari kita terus bersandar kepadanya. Kita pujikan Tuhan tahu. Bila Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan.
percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Monggo Ibu terkasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersekutu di dalam doa. Mari kita berdoa. Makasih Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pagi ini kami bersyukur Engkau telah sertai kami selama kami beristirahat semalam. Dan pagi ini Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan yang baru, Tuhan telah bangunkan kami. Pagi ini Bapa, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Wisnu Tuhan. Kiranya Engkau berkati sertai kami, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terlebih Tuhan, jadikanlah kami pelaku firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau juga urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Bapak Wisnu Tuhan, agar apa yang telah dipersiapkan dapat disampaikan kepada kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Susi. Selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi. Firman Tuhan yang akan saya renungan pagi ini yang akan saya sampaikan, saya kasih judul Tuhan tidak pernah letih dan Tuhan tidak pernah lesu. Dasarnya kita ambil dari Yesaya 40 ayat 25 sampai 31. Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 25 sampai 31. Ada yang mau membacakan? Yesaya 20. 40. Iya 40 kok 20 melulu. 40 ayat 25 sampai 31. 25. Bentar. Malah keselak. Bacaan firman Tuhan Yesaya 40 ayat 25 sampai 31 demikian bunyinya. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat kemudian Kan ya? Ya? Yesaya Salah. Yesaya 40. Oh, ini 41. Yesaya 40. Yesaya 40, Bu. Ya, Yesaya 40 ayat 25 sampai 31. Saya tak waca sebelah Mas Isi. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu,
dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian Terima firman Tuhan. kasih, Budi Puji. Ibu-ibu, kita semua pasti sering mendengar ungkapan Gusti Allah mboten sare. Pasti sering dengar. Ini kan sebenarnya sebuah ungkapan akan pengharapan dan belas kasih dari Tuhan yang tidak pernah tidur. Bahwa Tuhan akan selalu ada dan kita selalu berharap bahwa Tuhan ada di setiap momen kehidupan kita untuk memberikan kita rasa aman dan juga kebaikan dan keadilan bagi semua orang-orang, bagi semua apapun hal yang kita lakukan. Dalam suasana seperti sekarang ini ya yang serba nggak menentu gitu. Apalagi mau ada kabar bahwa 2023 akan terjadi krisis yang berat. Kita pasti khawatir. Kita pasti khawatir. Dan juga kita pasti ada rasa takut dan kita juga pasti akan merasa lelah karena kita akan terus bekerja, berusaha mengejar apapun supaya kita tidak terpelanting nanti di 2023. Kesannya seperti itu. Ini yang membuat kita berpikir bahwa kadang-kadang kita lupa kalau kita punya Tuhan yang nggak pernah lelah, nggak pernah capek menjaga kita dan nggak pernah nggak pernah bosan memberikan arahan, memberikan pengharapan, bahkan juga kadang-kadang memberikan teguran. Tadi di Yesaya 40 ayat 27, itu ada ungkapan dari bangsa Israel bahwa mereka merasa mereka sudah tidak diperhatikan Tuhan. Mereka seperti diabaikan. Karena Yesaya itu sendiri hidup kurang lebih di mana bangsa Israel sedang menjadi tawanan bangsa lain. Sejarahnya seperti itu kurang lebih. Dan mereka merasa bahwa hidup mereka sudah diasingkan dari Tuhan. Mereka menganggap bahwa Tuhan sudah tidak memberikan hak mereka lagi untuk hidup dan mereka selalu dijajah dalam mereka selalu hidup dalam penjajahan. Tapi sebenarnya Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu akan selalu menjaga kita seperti sabdanya sendiri bahwa Dia punya kuasa yang mengatasi langit dan bumi dan sebab Dia mengenal dan peduli kepada semua ciptaannya. Pagi, siang, malam kita selalu berdoa supaya Tuhan selalu ada dalam hidup dan kehidupan kita dan selalu memberikan pertolongan bagi siapapun yang meminta. Oleh sebab itu, bila ada pergumulan berat, kita cukup datang kepada Tuhan. Kita bertekur, kita berdoa, dan biarlah Tuhan bekerja. Kita sudah mengerjakan bagian kita, dan biarkan Tuhan yang menyelesaikan hal-hal yang baik bagi kita di akhirnya nanti. Dengan catatan kita jangan melawan firman-Nya juga. Dan kita harus taat. Keyakinan akan kasih dan pemeliharaan Tuhan ini kiranya dapat memberikan semangat pada kita untuk dapat selalu menjalani kehidupan meski di tengah pergumulan berat. Dan semoga ungkapan Gusti Allah mboten sare tadi dapat menjadi ungkapan yang bisa memotivasi kita untuk tidak lelah juga dalam menyatakan dan menebarkan kasih kepada sesama kita. Amin.
Demikian, Mbak. Amin. Terima kasih buat renungannya Mas Wisnu yang meneguhkan kita untuk meyakini Tuhan menyertai dan tidak akan pernah lelah untuk bersama-sama kita yang berjuang dengan kehidupan pergumulan di tengah dunia ini. Tuhan memberkati.